warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani, dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk mengajar pada mata kuliah Akuntansi Manajemen pada program S1 Akuntansi. Mata kuliah ini sesuai dengan rumpun saya, yaitu rumpun ilmu terapan Bisnis Sains Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Mata kuliah Akuntansi Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa S1 Akuntansi semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk menyiapkan mahasiswa untuk menjadi akuntan manajemen dan manajer di era persaingan global. Pada akhir perkuliahan, para lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengekstrak, merekayasa, menyusun, menyajikan, dan memanfaatkan informasi finansial maupun non-finansial dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial, khususnya untuk keputusan yang bersifat operasional dan jangka pendek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep umum terkait dari fungsi manajerial, konsep dasar akuntansi manajemen, menganalisis perilaku biaya dan biaya produksi, mengekstrak berbagai informasi keuangan dan non-keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial, seperti pengukuran kinerja divisi, penganggaran, mampu menganalisis informasi biaya, volume, dan laba, serta menganalisis keputusan taktis dan keputusan investasi modal. Referensi wajib yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku yang diterbitkan oleh Mowen, Hansen, dan Heijer pada tahun 2018 yang berjudul The Cornerstones of Managerial Accounting edisi ke-7. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Adapun topik yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu pertemuan pertama akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester dan satu topik yang berkaitan dengan pengantar akuntansi manajemen. Dilanjutkan dengan konsep dasar akuntansi manajemen yang akan dibahas pada pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar terkait perilaku biaya dan forecasting, yang hal ini nanti akan berkaitan dengan mixed cost, kemudian bagaimana memisahkan biaya tersebut, dan konsep dasar terkait biaya. Selanjutnya, pada pertemuan 4 akan membahas terkait analisis biaya volume laba. Di sini akan mendiskusikan terkait break-even point, target income, dan juga multiple product analysis. Selanjutnya, pada pertemuan 5, mahasiswa akan belajar terkait sistem akuntansi manajemen modern yang dinamakan dengan activity-based costing dan activity-based management. Selanjutnya, pada pertemuan 6 dan 7, mahasiswa akan melakukan presentasi dan diskusi untuk kasus, masing-masing 3 kasus untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7. Untuk pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan 9, terkait dengan perencanaan laba dan penganggaran fleksibel, dilanjutkan dengan pertemuan 10 yang membahas terkait standar costing. Kemudian pada pertemuan 11, mahasiswa akan belajar terkait evaluasi kinerja dan juga desentralisasi dan balance scorecard. Kemudian pada pertemuan 12, hal ini berkaitan dengan topik pengambilan keputusan taktis dan analisis biaya relevan. Kemudian pertemuan 13 akan membahas terkait keputusan investasi modal dengan menggunakan metode discounting maupun non-discounting. Dan terakhir, pada pertemuan 14 dan 15, mahasiswa akan melakukan presentasi dan diskusi kasus dengan masing-masing 3 kasus dibahas pada setiap pertemuan. Pertemuan 16 adalah pertemuan akhir yang diikuti untuk ujian akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen ada 2. Yang pertama adalah sistem online, di mana mahasiswa dapat memiliki atau memanfaatkan Zoom secara sinkronus dan platform lainnya.
secara asinkronus, dan sistem online ini digunakan untuk beberapa kesempatan atau situasi saja. Sistem yang kedua adalah sistem offline, dan ini memang lebih diutamakan untuk perkuliahan, yaitu mahasiswa wajib untuk mengikuti setiap tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk sistem penilaian, terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama, UTS memiliki bobot 30%, UAS memiliki bobot 30% juga, diikuti dengan kuis dengan bobot 15%. Kuis dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu di pertemuan ketiga, 5, 7, 10, 12, dan 14. Diikuti dengan tugas individu 10% untuk membuat resume dan tugas case individu. Kemudian tugas kelompok dengan proporsi 10%. Di sini mahasiswa akan membentuk 6 kelompok dan diberikan kasus untuk dipresentasikan pada minggu ke-6, 7, 13, dan 14. Kemudian, untuk meningkatkan partisipasi dari mahasiswa, ada bobot soft skill sebesar 5% untuk komponen penilaian. Mata kuliah ini memang cenderung bersifat teknis, sehingga mahasiswa memiliki tantangan dan kesulitan untuk memahami berbagai konsep serta menyelesaikan kasus yang ada. Sehingga inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah saya singkat dengan CPMK. C di sini adalah Case Based Learning. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, mahasiswa akan diberikan berbagai soal untuk dipecahkan. Yang kedua, P di sini adalah Problem Based Learning. Mahasiswa akan diberikan berbagai problem untuk diselesaikan. M di sini berarti mind mapping atau resume. Mahasiswa membuat resume atau mind map peta konsep. Dan M yang kedua adalah memaksimalkan hebat e-learning Universitas Airlangga untuk menyediakan berbagai materi pembelajaran seperti RPS, video pengajaran, materi PowerPoint, kuis, pemanfaatan forum diskusi, pengumpulan tugas, dan sebagainya. Dan yang terakhir, K dari kunci CPMK berarti kompetisi dan kuis. Saya menggunakan platform online yaitu Quizizz, dan hal ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa untuk aktif dan memberikan poin tambahan untuk partisipasi. Quizizz ini tentu akan menjadi fitur yang lebih menarik bagi mahasiswa untuk lebih memahami materi yang diberikan. Inovasi pembelajaran ini membantu mahasiswa untuk memahami materi dengan lebih baik dan memperoleh nilai yang memuaskan, serta mendukung capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mari kita simak video pengajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan keempat untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, pertemuan 4 hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan satu topik yang menarik ya. Karena kalau kaitannya dengan akuntansi manajerial berarti salah satunya adalah planning kayak gitu ya. Nah, topik hari ini berkaitan dengan CVP analysis atau cost volume profit analysis. Nah, di Hebat e-learning sudah saya sediakan berbagai sumber yang bisa kalian pelajari ya. Mulai dari PowerPoint, kemudian ini pengumpulan tugas mind map kalian. Kemudian ada beberapa video pembelajaran yang bisa kalian pelajari ya. Kemudian nanti akan ada tugas, baik case maupun problem yang harus kalian submit. Ini datanya masih minggu depan ya. Dan yang terakhir adalah ada forum diskusi. Jadi kalau kalian misalkan dalam minggu depan ada pertanyaan yang belum disampaikan ke saya gitu ya, bisa disampaikan ke forum diskusi ini. Atau bisa japri saya juga, tidak apa-apa. Oke. Kita masuk ke PPT-nya. Ada 3 hal yang akan kalian pelajari sebenarnya ya. Kalau kalian lihat di rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, yang pertama terkait dengan konsep break-even formula untuk satu produk. Yang kedua adalah untuk multiple produk, bagaimana nanti kita menghitung break-even point-nya. Dan yang ketiga adalah analisis sensitivitas. Oke, kita masuk yang pertama ya. Sebelum saya masuk ke cost volume profit analysis, pertanyaan saya adalah, kalau bayangkan ya, misalkan kalian punya perusahaan, katakanlah perusahaan mebel gitu ya, meja gitu. Kira-kira target perusahaan kalian tuh sebenarnya apa sih punya perusahaan itu? Ya, betul, memperoleh profit ya. Nah, untuk memperoleh profit,
atau laba, ada satu konsep penting yang harus kalian pahami, yaitu CVP. Kalau kita lihat dari singkatannya ya, ada cost, kemudian ada volume, dan ada profit. Jadi bagaimana nanti pengaruh antara tiga hal ini, cost, baik sifatnya variabel maupun fix. Nah, saya rasa kalian sudah paham ya, apa maksudnya variabel dan fix, karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Boleh tolong kasih contoh ke saya, contohnya variabel cost itu apa ya? Direct material, oke boleh. Ada lagi? Direct labor, ya. Itu adalah contoh dari variabel cost. Kemudian yang kedua, fixed cost. Contohnya apa? Sifatnya berarti dia tetap ya, selama relevan range. Contohnya apa kira-kira? Fixed overhead. Contohnya fixed overhead? Beban penyusutan, bisa ya, beban penyusutan bisa masuk sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalian bahas ya, bahwa ada sifat dari perilaku biaya namanya adalah mixed cost. Kalau mixed cost itu apa ya? Jadi perilaku biaya itu kan ada yang sifatnya variabel, fix dan juga mix gitu ya. Nah, mix ini dia punya dua karakteristik, ada fix dan variabel. Kalau kalian ingat, di pertemuan sebelumnya tuh ada beberapa metode gitu ya, kita harus memisahkan antara, kalau ada mix ya, harus kalian pisahkan antara fix dan variabelnya, variabel dan fixnya. Gunanya pemisahan ini adalah, ini dia. Untuk planning khususnya adalah CVP analysis. Gitu ya, itu sejarahnya ya, jadi materi akuntansi manajemen tuh saling terkait gitu ya, antar pertemuannya. Sekarang pertanyaan saya, konsep pentingnya dalam CVP itu adalah break even point ya, di mana total revenue itu sama dengan total cost. Berarti kalian tidak punya profit atau zero profit. Pertanyaan saya, apakah BEP itu sama dengan balik modal? Bukan balik kampung ya, balik kampung Upin Ipin. Ini sama nggak kira-kira BEP dengan balik modal? Balik modal itu tidak sama dengan BEP. Balik modal itu kayak gini. Kalian mengaitkannya dengan modal, berarti ini adalah investment decision atau capital investment decision. Contohnya nih ya, untuk support perusahaan saya untuk tumbuh, saya beli mesin baru. Mesin ini ya, harganya 1M. Untuk melihat kapan sih saya balik modal dari investasi 1 miliar yang saya keluarkan untuk membeli mesin, kalian bisa menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah payback period. Ini akan kalian bahas ya ketika kalian nanti masuk ke minggu 13. Topiknya adalah capital investment decision. Gitu ya. Sederhananya kaitannya dengan investasi modal itu adalah balik modal. Kapan nih kembalinya? Nah, kembalinya ini biasanya dikaitkan dengan revenue yang kalian peroleh, kalian bandingkan dengan cost-nya. Nanti sampai kapan akan tertutup, kayak gitu ya. Ini. Sedangkan kalau BEP itu adalah titik impas yang nggak untung, nggak rugi. Artinya bahwa total revenue kalian sama dengan total cost. Nah, zero profit ini hati-hati, dia adalah zero operating profit, bukan net income ya, yang sudah setelah pajak dan beban lain-lain, itu bukan. Jadi dia adalah aktivitas operasional. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Sehingga konsep BEP ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, utamanya misalkan nih, kayak tadi ya perencanaan, saya untuk dapat titik impas di sini, saya harus jual unit berapa sih? Kayak gitu. Kalau kalian punya usaha gitu ya. Tetapi kalau sebagai pengusaha tentu apakah pikiran kalian bahwa oke, operating profit saya akan 0? Tidak. Jadi konsep CVP ini nanti juga bisa kalian gunakan untuk menghitung berapa yang harus kalian jual supaya target income kalian itu tercapai. Gitu ya. Jadi nanti akan nyambung. Dalam CVP ini ada konsep penting di sini. Kalau kalian di pertemuan sebelumnya sudah tahu yang namanya variable costing, absorption costing gitu ya. Ini nanti akan kita gunakan di sini. Kalau dalam akuntansi manajerial yang lebih bermanfaat itu sebenarnya pakai full costing atau variable costing ya? Variable costing, ya.
Karena kita membayangkan bahwa kita produksi, berarti kan cost yang lebih relevan itu adalah cost yang kaitannya atau sifatnya variabel, kayak gitu ya. Sehingga untuk menghitung margin kontribusi yang bisa kalian gunakan adalah penjualan dikurangi total biaya variabel. Bukan total produk cost yang variabel, berbeda ya. Jadi total biaya variabel ini terdiri dari variabel yang produk cost, ada DM, DL, variabel FOH, ini ya. Kemudian satu lagi adalah variabel period cost, yaitu selling administratif yang sifatnya variabel. Misalkan dapat komisi gitu ya, kita masukkan di sini. Sehingga ini adalah margin kontribusi yang akan kalian gunakan untuk menutup fixed cost kalian. Pertanyaan saya ya, misalkan margin kontribusi kalian lebih rendah daripada fixed cost, apa yang terjadi? Rugi, gitu ya. Sehingga salah satu indikator pertama yang harus kalian lihat adalah contribution margin kalian harus positif. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, kita lanjut ke basic formula dari CVP. Kita lihat lagi ya, kalau kalian di sini, C yang pertama melambangkan cost. Berarti cost yang rumus pertama, total cost, tentu sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Betul ya? Kemudian untuk V, ini adalah volume penjualan, berarti total revenue sama dengan price dikalikan kuantitas. Dan yang terakhir, P ini adalah operating profit, berarti sama dengan total revenue dikurangi total cost. Sehingga kalau kalian substitusi di sini gitu ya, akan ketemu nih H. H ini melambangkan apa ya? Tahu nggak? BEP-nya. Gitu ya. Kuantitas yang BEP-nya. Jadi kuantitas BEP sama dengan total fixed cost ditambah operating income dibagi dengan price min variable cost. Yang bawah, price min variable cost ini namanya apa tadi? Margin kontribusi atau contribution margin. Gitu ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Kalau misalkan kalian ingin BEP, berarti tidak untung, tidak rugi ya. Berarti yang kalian masukkan ke rumus ini, OP-nya jumlahnya berapa? 0. Tidak untung, tidak rugi, berarti operating profit-nya dia adalah 0. Sehingga kalau kita pisah rumusnya, BEP unit, break even point in unit ya, untuk satu produk, itu adalah total fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost per unit, atau margin kontribusi per unitnya. Kayak gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya sebagai pengusaha tentu nggak mau dong cuman kayak titik impas 0 gitu. Kalau saya misalkan pengen ada target income tahun depan adalah 30 juta kayak gitu. Berarti untuk menghitung Q-nya, maka OP-nya bagaimana? Saya ingin ada target income 30 juta ya. Berarti untuk menghitung Q-nya, OP-nya nih nilainya berapa? Iya, 30 juta, betul. 30 juta. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi konsep BEP itu, kalau kalian benar-benar BEP gitu ya, tidak untung tidak rugi, maka OP-nya dia tentu 0 gitu ya. Tetapi kalau untuk perencanaan ke depan yang lebih visioner gitu kan nggak mungkin cuman ini ya, titik impas saja ya. Maka kalian harus memasukkan operating profit sebesar 30 juta ini. Gitu ya. Sehingga kalau kita ingin melihat berapa jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai target income kalian, berarti rumusnya adalah total fixed cost ditambah target income dibagi dengan margin kontribusi per unitnya. Begitu ya? Ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Oke, sekarang tadi kan kita sudah fokus gitu ya, BEP unit. Sedangkan manajer tuh biasanya berpikir bahwa saya tuh nggak butuh informasi unit aja, tetapi saya juga butuh informasi berapa tingkat penjualan yang saya perlukan supaya saya tuh zero profit kayak gitu. Maka caranya adalah unit BEP tadi yang sudah kalian hitung menggunakan rumus sebelumnya, ini ya, kalian kalikan dengan selling price-nya. Price-nya berapa? Berarti itu adalah target penjualan kalian supaya kalian itu zero profit. Gitu ya. Sekarang, kalau kalian lihat grafik ini, ada yang bisa menjelaskan ke saya nggak? Maksudnya ini apa ya? Maksudnya apa kira-kira? Dari gambar ini gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah titik impasnya. Kalau kalian jual 20 unit dengan tingkat penjualan $200, maka kalian tidak untung, tidak rugi. Tapi kalau sudah di atas 20 unit, maka kalian akan profit, gitu ya. Ini juga bisa kalian gunakan misalkan kayak gini. Oke, saya kan targetnya kan mau BEP gitu ya.
posisi penjualan saya sekarang itu masih di sini nih, di 15 kayak gitu. Sehingga kalau kalian belum mencapai titik impas ini, kalian tentu masih rugi kayak gitu ya. Jadi sebagai manajer kalian harus berpikir bahwa oke, paling enggak saya harus ada di perbatasan. Sebagai goal saya jangka pendek kayak gitu ya. Meskipun harusnya ya nggak boleh di sini aja ya, harus di atasnya titik perbatasan ini. Karena ibaratnya ini titik hidup dan titik mati gitu ya. Di tengah-tengahnya kayak gitu. Itu ya maksud dari yang grafiknya. Konsep yang penting lagi yang harus kalian ketahui adalah margin of safety. Kalau kalian lihat definisinya ya, ini sederhana nih. Kalau kalian sudah jualnya di atas tingkat BEP, berarti kalian punya margin safety selisihnya, kayak gitu ya. Yang terjual 500, BEP kalian 200 unit, berarti margin of safety kalian berarti 300 unit. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Oke, untuk lebih kalian memahami materi ini, silahkan coba kalian kerjakan satu case sederhana. Kalian perlu untuk menghitung berapa margin kontribusi per unit, kemudian BEP in unit, BEP in sales dollars, dan juga berapakah unit yang harus kalian jual untuk mencapai target income 36.000. Atau ada yang mau langsung menjawab? Boleh diskusi dengan teman sebelahnya, boleh dikerjakan sendiri, silakan. Oke, yang nomor berapa, Aldike? Nomor satu, oke. Berapakah total margin kontribusi per unit? Mikrofonnya? Oke. Untuk total margin kontribusi per unit itu dia hasilnya $6. Dapat dari mana $6? Itu dari harga penjualan dikurangi total variabel cost itu ada direct material, dari labor, variabel overhead, dan variabel marketing expense. Oke, itu ya, ketemunya $6 ya Aldike? Coba kita ya, betul rumusnya ya, sama dengan margin kontribusi per unit ya, berarti price, kemudian kita kurangi dengan semua variabel cost-nya, gitu ya. Ya direct material, kita kurangi direct labor-nya, kurangi variabel OH-nya, variabel marketing expense-nya. Ini ya, betul, ketemu $6. Sekarang pertanyaan kedua, berapakah break even point in unit? Oke, silakan. Sebentar, saya catat dulu ya. Untuk poinnya Aldike. Yang kedua, Lucky, silakan. BEP unitnya tinggal dibagi saja. Fix marketing sama fix administratifnya ditambah dulu. Jadinya ketemunya 48.000. 48.000-nya tinggal dibagi dengan $6 tadi yang sudah dihitung oleh hasilnya 8.000. 8.000 ya. Berarti sama dengan apa tadi, Lucky? Fix marketingnya, terus ditambah fix administratif, ya. Dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yes. Ketemu 8.000. Betul ya? Jadi artinya apa, Lucky? Bisa tolong dijelaskan nggak? 8.000 itu maksudnya apa? Yes, very good. Gitu ya. Jadi kalau perusahaan nanti menjual 8.000 unit, dia berada pada titik impas. Tidak untung maupun tidak rugi. Hati-hati ya, tidak untung atau tidak rugi atau zero profit ini kaitannya dengan laba operasi, bukan net income. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebentar. Berapakah break even point kalau kita menggunakan sales dollar? Erika dan Yendi, coba ada dua jawaban ya, sebentar saya catat dulu ya. Erika, satunya Yendi. Oke, kalau versi Erika seperti apa? Oke, coba kita lihat ya. Menurut Erika adalah BEP-nya 8.000 ya, kemudian kita kalikan dengan price-nya 10, berarti totalnya 80.000. Kalau menurut Yendi sama ya. Oke, BEP sales dollar, betul ya, sama dengan BEP unit, kita kalikan dengan price-nya. Oke, 80.000. Berarti kalau perusahaan ini memiliki tingkat penjualan $80.000,
dia tidak untung atau tidak rugi, kayak gitu ya. Nah, sekarang memasuki soal berikutnya. Tadi ya, CVP kan dia bisa digunakan untuk planning gitu ya, nggak mungkin kan perusahaan tuh pengennya zero profit, pasti dia ingin mencapai target income tertentu. Katakanlah si Penny ini, dia ingin memiliki target income 36.000, maka berapakah unit yang harus dia jual? Ada yang mau jawab? Silakan. 14.000, dapat dari mana, Andre? Sebentar. Klik. Ya. Terima kasih. Jadi menurut saya tadi kita sudah mendapatkan kontribusi marginnya sebesar 6 per unit. Kemudian kita punya profit income atau target profit income sebesar 36.000. Jadi kita tambahkan dari total fixed cost 48.000 ditambah 36.000. Kemudian dibagikan. Oke, ketemunya berapa, Andre? 14.000. 14.000. Oke, Andre saya catat dulu ya. Ada jawaban lain atau sama? Sama ya. Berarti kalau untuk BEP untuk target income tertentu, betul ya, fixed cost kita tambahkan dulu, fixed marketing expense, kita tambahkan dengan fixed administrative expense, kita tambahkan dengan target income, tadi berapa? 36.000 ya. Oke, kemudian kita bagi dengan contribution margin per unit. Ini ya, ketemunya adalah 14.000. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba game kecil-kecilan ya. Jadi saya ada quizzes, cuman 4 pertanyaan saja sebenarnya ya. Silakan join game ini. Ini linknya, kemudian game code-nya adalah ini. Saya ambil 3 besar ya, nanti yang akan dapat poin tambahan. Oke, pertanyaannya adalah break even point in sales dollar sama dengan break even unit multiplied by cost. Menuju sukses ya, nomor 1 ini. Sukses beneran ya. Oke, separuh orang salah nih. Dia menjawabnya true. Oke, yang jawab false, yang betul tuh BEP in sales dollar itu sama dengan BEP unit dikalikan apa? Price. Dikalikan harga, betul ya? Karena kan break even point in sales dollar kan berapa sih tingkat penjualan yang dibutuhkan gitu ya supaya saya itu zero operating profit. Berarti dia harus dikalikan dengan price bukan cost. Soal yang kedua silahkan. Ketika margin kontribusi per unit itu turun, maka break even point in unit dia akan naik. Kenapa kok akan naik? Yang betul boleh tolong dijawab. Yendi silakan. Ya betul. Pembaginya ya. Kalau kalian lihat lagi konsep dari BEP tadi kan ini ya, sebentar, coba kita lihat. Ini dia. Total fixed cost dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kalau margin kontribusi unit per unitnya itu turun, lebih kecil, berarti kan dia BEP-nya dia akan naik. Gitu ya, karena pembaginya dia lebih kecil. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, banyak yang betul ya. Melody Company, dia menjual produk harganya 14, kemudian biaya variabelnya 10 per unit, total fixed cost-nya adalah 50-40. Berapakah margin kontribusi per unit? Jawabannya adalah 4. 4 dapat dari mana? Price dikurang variable. Yes. Price dikurangi dengan variable cost per unit, ini adalah margin kontribusi per unit. Jadi ini nanti yang akan digunakan untuk menutup fixed cost-nya, gitu ya. Kita lihat ya pemenangnya, pengusaha warteg. Oke, Andrean, ya. Andrean. Yang kedua, Lucky Tiara. Oke, selamat kepada pemenang ya. Dan yang terakhir adalah menuju puncak. Siapa menuju puncak? Oh, oke, Fania. Oke, untuk karena tidak ada pertanyaan ya, jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya. Jadi case 752 itu ya, terkait break even point. Ada di buku referensi yang sudah kami share. Kemudian ada problem 766 terkait etika. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya atau bisa post di forum diskusi. Gitu ya. Terima kasih semuanya ya. Minggu depan kita akan belajar sistem akuntansi manajemen yang modern yaitu ABC dan ABM. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.